Ya, hari ini Garuda beraksi, Garuda dengan misi wajib menang untuk menghadapi China demi menjaga asa kita lolos ke Piala Dunia 2026 di zona Asia. Kembali dengan Bung Akmal. Bung Akmal, kalau tadi kita dengar sebelumnya Erick Thohir bilang ini sudah pas, keseimbangan yang pas seperti itu. Optimisme ada. Tadi dari Clifford juga yakin paling tidak 3 poin lah dia berikan malam ini. Nampaknya begitu percaya diri malam ini, tapi Anda juga melihat apa yang ada tadi catatan Anda, ada sebuah awareness yang memang harus tetap dijaga supaya kita memang solid. Nah, ini menjaga kesolidan itu kan memang agak sulit. Betul. Ya. Bagaimana Anda melihat untuk kesiapan kita sejauh ini? Ya, yang pasti ini kan semua harus kompak, yang seperti saya katakan, pastikan semua kompak, pastikan semua solid gitu kan. Artinya apa? Artinya ini yang harus di ruang ganti diyakini bahwa ruang ganti itu milik pelatih, dan pelatih meyakini dengan pemain-pemain yang diturunkan bahwa mereka punya kemampuan untuk memenangkan pertandingan. Dan saya pikir Patrick Kluivert sebagai pelatih dengan jam terbang sangat luar biasa sebagai pemain, dan juga ada Daniel Lazard yang juga punya pengalaman tinggi sebagai pemain, baik itu di level klub maupun di tim nasional, tahu bagaimana caranya mencairkan suasana agar kemudian tim ini tidak tegang. Dan itu sudah digambarkan ya, walaupun kemudian banyak kritik dari kawan-kawan semua bahwa kita terlalu terlalu euforia berlebih ketika berada di Bali kemarin, nyanyi-nyanyi, joget-joget dan sebagainya. Dan saya pikir mungkin itu salah satu cara yang psikolog timnas yang mengarahkan ke itu, ketika kemudian para pemain kita kan datang dalam kondisi lelah secara fisik dan mental. Mereka baru saja selesai di kompetisi di klubnya. Bahkan ada beberapa pemain yang timnya degradasi, Jay Inches timnya degradasi, Venezia, Tom Hay, Almer City timnya degradasi, Evar Jenner, Jong Utrecht timnya degradasi, kemudian Audy Romulyadi timnya gagal promosi. Artinya kan mungkin saja berpengaruh secara psikologis, sehingga kemudian perlu ada healing yang dilakukan di Bali. Bahkan kalau saya bercanda, salah sebenarnya bukan di Bali, harusnya ada retreat di Magelang. Sehingga nasionalisme dan semangatnya bisa tumbuh dengan sangat tinggi ketika main di GBK malam hari ini. Dan saya pikir seluruh masyarakat Indonesia pasti memberikan dan mendoakan yang terbaik untuk tim nasional Indonesia. Sekarang tinggal para pemain membuktikan bahwa inilah momentum buat kita menunjukkan bahwa sepak bola kita ada di atas Cina. Seberapa optimis Anda bahwa Indonesia akan mengambil momentum ini? Dengan materi yang ada saat ini, saya sangat optimis sekali kita bisa menang. Dengan materi yang sangat mewah, dengan pelatih yang juga sangat berpengalaman, dan itu pun jadi pembicaraan di banyak kalangan di kawasan, bahkan di kawasan Asia Tenggara. Bagaimana Malaysia ngiri, Singapura ngiri, Thailand juga ngiri dengan Indonesia. Dan saya pikir ini adalah momentumnya kita membuktikan di lapangan gitu kan. Kalau itu kan ada di luar lapangan atau sisi non teknis, sekarang ada lawan di lapangan yang akan kita hadapi, Cina. Dan ini momentum kita harus bisa memenangkan pertandingan. Ada istilah gini, Eliza, masna wa sulasa wa ruba kan, 2, 3, 4. Tapi kalau nggak mampu cukup 1. Ya, 1 gol saja 1-0 itu udah sebuah keuntungan, dan kita sudah dijamin akan lolos ke babak keempat, berada di peringkat keempat. Nah itu dia, menjaga 1-0 atau tetap menang ini kan, ini memang ya kita harus akui, mungkin kita di atas angin kita pasti bisa seperti itu. Tapi jangan balik lagi bahwa overconfidence ini mengalahkan semua keyakinan itu hingga akhirnya hancur di belakang. Yang bisa mengalahkan kita adalah diri kita sendiri kan gitu. Betul. Artinya gini, ketika kita yang bisa memenangkan pertandingan adalah kita yang punya keyakinan untuk memenangkan pertandingan. Jadi menurut saya sekarang pemain harus punya keyakinan bisa menang melawan Cina. Tapi yang bisa menggagalkan kita ya kita sendiri, kalau kita kemudian tidak punya keyakinan untuk bisa menang melawan Cina. Dan itu adalah PR-nya ada di ruang ganti yang harus dicarikan solusi oleh Patrick Kluivert dan juga staf-stafnya agar kita bisa meraih hasil yang terbaik. Nah ini dia, ini mungkin apakah cukup terlambat untuk membangun sebuah chemistry karena ada beberapa pemain-pemain yang memang sebelumnya kan juga tidak main bersama itu. Chemistry itu kan dibangun tadi untuk jadi sebuah kesolidan. Dan solid itu dibutuhkan untuk mengambil kemenangan malam hari ini. Dibanding dengan ketika kita melawan Australia, waktu bertemunya sekarang berkumpulnya lebih lama. Lebih dari 1 minggu lah kita berkumpul bersama-sama, kemudian saling menyamakan persepsi, membangun chemistry. Saya pikir selama di Bali itu sudah cukup waktunya, dan sekarang tinggal membuktikan di lapangan. Karena kita punya 2 pertandingan yang penting ya. Selain melawan Cina, jangan lupa kan kita akan melawan Jepang di Jepang nanti tanggal 10 Juni 2025. Artinya kalau kita bisa menang lawan Cina, maka kita terbang ke Jepang dengan rasa tidak membawa beban apa-apa. Artinya ini kan
akan jadi modal bagus, bahkan bisa bukan tidak mungkin kita bisa kalahkan Jepang dengan moral kita yang bagus pasca kita menang lawan Cina. Oke, jadi ini sebenarnya jadi multiplier effect ya. Kalau kita menang sekarang, kita akan dengan pede dan bangganya nanti tidak membawa beban pada saat melawan Jepang nanti. Dan saya yakin itu yang harus dijadikan semangat oleh para pemain sebelum masuk ke dalam lapangan. Saya pikir Jay Inches punya cara memotivasi kawan-kawannya. Di beberapa video rekaman dia sebagai kapten kan bisa kemudian membakar semangat para pemain untuk bisa berjuang habis-habisan di lapangan, mengingatkan kita kepada Panglima Sudirman ketika 10 November itu kan, bagaimana kita bisa harus kalahkan lawan-lawan kita di lapangan. Dan saya pikir ya itu tadi yang seperti filosofi Sun Tzu itu, kenali lawanmu, kenali dirimu, 1000 kali kau berperang, 1000 kali kau menang gitu. Oke, baik. Bu Akmal, terakhir mungkin ini apa mungkin yang harapan Anda di game kali ini? Tentunya kita berharap semua Indonesia berhasil dalam atau skuad Garuda kita berhasil malam hari ini. Apa mungkin yang ingin Anda sampaikan pada malam hari ini juga? Yang pertama saya ingin menghadirkan yang pertama adalah respect. Jadi ini pesan buat supporter tim nasional kita yang hadir di GBK maupun yang nonton di rumah untuk memberikan respect ketika lagu kebangsaan Cina dinyanyikan. Bagaimanapun mereka adalah sama-sama sebagian dari dunia, bangsa yang juga harus kita hormati. Jangan ada lagi xenofobia yang dilakukan sehingga kita akhirnya mendapat hukuman dari FIFA. Yang kedua, harapan saya adalah bahwa timnas bisa menunjukkan performa terbaiknya. Moga-moga nggak bikin kita deg-degan mencetak gol di menit-menit terakhir atau kebobolan dulu baru mencetak gol. Kita berharap justru kalau bisa cetak gol cepat dan kemudian bisa menambah jumlah golnya 2-0 atau 3-0, itu akan membuat kita pastinya akan dengan senang hati bergembira. Dan yang ketiga pastinya ini menarik untuk supporter Indonesia, kita takbiran di GBK. Tentunya dengan kebanggaan sebagai warga negara Indonesia, apalagi kalau tim nasional kita menang. Tadi kalau kita lihat tadi sebelumnya takbiran iya, nonton bola iya gitu jadi ya. Pakai koyo sampai amnesia, ayo dukung timnas Indonesia. Oke. Bu Akmal, terima kasih tentunya. Kita sama-sama berharap skuad Indonesia atau skuad Garuda kita menang malam hari ini. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Dan pemirsa, demikian perbincangan kita bersama dengan Bung Akmal dan saya Eliza Hasan pamit. Jangan kemana-mana karena live reaction akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih.